Halo guys, selamat pagi. Jadi sekarang kita mau berbincang-bincang santai nih tentang isu yang lagi hangat di masyarakat dan dunia. Sebelumnya, kenalin nama aku Wardana dan di sebelah Aku Nadia, dan kita sekarang nggak sendiri loh. Ada 3 orang teman kita yang mau join. Ada Evita, Rita, dan Gostra. Ayo guys, sini. Ini guys. Hai. Halo. 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 Wah, kalian nih kelihatannya lagi seneng banget nih. Apa Iya. kabar? Kuliahnya gimana, lancar? Iya dong, baik banget. Kuliahku juga astengkara lancar. Baik, kuliahku juga lancar kok. Sehat sih, aku pasti lancar dong. Tugas-tugasnya gimana? Nggak banyak. Wah, jangan tanya ya, banyak banget. Nah, giliran aku nih yang nanya, gimana kabarnya? Kuliah lancar juga kan? Jangan tanya lagi, kabar aku baik banget. Kuliahnya belakangan ini lumayan padat sih. Pasti organisasi ya. Iya, organisasi. Kalau Nadia, Kalau aku juga baik, tugas juga banyak, organisasi juga sibuk banget. semangat aja deh kuliahnya ya. Semangat buat kita semua. Semangat. Oh iya nih, sampai lupa kita di sini mau ngajak kalian bincang-bincang santai. Tahu nggak isu apa yang aku maksud? Nah, boleh aku tebak nggak? Boleh. Pasti isu yang kalian maksud itu tentang COVID kan ya? Soalnya cuma dia doang yang bisa gemparin dunia gitu. Iya, bener banget. Bener, setuju banget. Secara nih pandemi COVID udah mau 2 tahun, tapi untungnya udah mendingan sih. Benar banget sih, apalagi kita yang tinggal di Bali ya, kerasa banget sih pandemi ini. Terus pelajaran kita juga berpengaruh sih, sampai kita sekolah online, apa-apa juga jadi online sih. Iya sih. Bener banget sih, apalagi kita jadi nggak bisa kumpul-kumpul bareng temen-temen juga kan. Iya sih, itu. Nah, di Indonesia kan banyak nih beredar kabar orang yang terdampak pandemi. Kayak contohnya orang yang seharusnya bekerja 6 hari, tapi malah 3 hari per minggunya. Atau yang lebih parahnya lagi, ada yang sampai kehilangan pekerjaan gitu. Nah, kita kan sebagai mahasiswa, hal apa sih yang bisa kita lakukan agar bisa membantu walaupun sedikit bagi orang yang terdampak? Yang pertama tuh sih yang bisa kita lakuin pastinya berdoa semoga Indonesia cepat pulih dan bisa bekerja kembali. Kalau dari aku sih, kita sebagai mahasiswa bisa kayak ngumpulin dana lah buat beliin sembako mereka-mereka yang sudah kayak berdampak banget sih, yang kayak ada di PHK kayak gitu. Nah, kalau dari aku sih, aku setuju banget sama jawabannya Rita sama Gostra. Kalau ada usaha terus dibarengin sama niat, pasti hasilnya tuh bakal memuaskan. Kita beli sembako terus kita sumbangin ke mereka yang terdampak, walaupun dikit tapi itu ntar besar banget loh dampaknya buat mereka, bisa ngeringanin mereka juga kan gitu. Kalau dari aku sih. Menurutku sih itu udah cara yang paling tepat ya untuk membantu orang yang terdampak pandemi COVID ini tentunya. Nah, ngomongin soal bantuan nih, dengar-dengar kan pemerintah ngasih bantuan kan untuk yang terdampak COVID. Kalian tahu nggak tentang berita itu? Kayaknya aku tahu deh, pasti tentang korupsi dana bansos oleh mantan Menteri Sosial itu kan? Oh, kasus itu ya? Ya ampun, aku juga udah baca beritanya itu. Makin lama korupsi ini makin menjadi-jadi ya, kayak makin besar gitu, dijadiin hal wajar. Padahal sih di Indonesia tuh udah ada undang-undang yang berlaku untuk korupsi ya, tapi kok masih aja ada orang korupsi ya, bingung juga aku. Ya namanya juga manusia, pasti ada keinginannya sih. Iya, bener banget. Nah, sebelum kita masuk ke pembahasan inti nih, dari tadi kan udah ngomongin korupsi terus. Nah, dari kalian tahu nggak sih apa itu korupsi? Kalau dari aku, korupsi itu semua tindakan yang tidak jujur yang dilakukan oleh pejabat untuk keuntungannya dia sendiri. Nah, kalau dari kalian? Kalau dari aku, tindakan memperkaya diri sendiri atau mengutamakan kepentingan diri sendiri yang bisa bahkan negara juga dirugikan. Kalau menurutku sih penyalahgunaan kekuasaan yang menyebabkan pengambilan dari malingnya uang rakyat lah bisa dibilang ya, dan menyebabkan kerugian yang banyak sih dari sektor-sektornya juga beragam. Wah, jawaban kalian ini beragam banget. Wawasannya juga luas. Pasti kalian sering kuliah ya? Iya dong. Kita kan rajin. Nggak mungkin bolos sih, nggak mungkin bolos. Iya, kita nggak mungkin bolos sih ya. Nah, tadi kan udah dijelasin nih apa aja definisi korupsi menurut kalian. Sekarang aku mau nanya dong, bentuk-bentuk korupsi itu apa aja? Menurut aku suap menyuap,
Menurut aku sih kayak pemerasan itu ya. Kalau aku sih perbuatan curang deh. Nah ada nih lagi satu, kalian belum sebutin. Kalian pernah dengar nggak istilah gratifikasi? Aku sih agak asing ya sama istilah itu, nggak pernah denger juga sebelumnya. Kalian ada yang pernah denger nggak? Ya aku juga belum pernah dengar sih. Ya apa sih gratifikasi itu? Bisa dijelasin Nat ke mereka? Oke, jadi gratifikasi itu pemberian dalam arti luas yang meliputi pemberian uang, barang, diskon, komisi tanpa bunga, tiket perjalanan, fasilitas penginapan, perjalanan wisata, pengobatan cuma-cuma. Gratifikasi itu sering juga loh disebut dengan suap terselubung. Kalau gitu bedanya gratifikasi sama suap apa? Soalnya tadi aku dengar kalau gratifikasi itu suap yang terselubung. Nah jadi bedanya tuh gini, gratifikasi itu tidak membutuhkan kesepakatan, jadi langsung ngasih hadiahnya gitu. Kalau suap itu ada pertemuan kehendak pembeli dan penerima, perbedaannya kayak gitu. Oh jadi itu ya bedanya. Kita datang ke sini dapat ilmu banyak ya ikut podcast ini ya. Iya dong, bener banget. Oh iya, kalau kita kaitkan dengan kasusnya Juliari Batubara nih, bentuk korupsi apa sih yang dilakukan di kasus dana bansos itu? Kalau menurutku sih ya itu tuh dia tuh dalam bentuk suap. Ya benar, soalnya di sana tuh ada kesepakatan antara pemberi suap dan penerima suap. Oke nih, terus kalau Gustra bisa nggak memaparkan gimana kronologi kasusnya? Nih sebentar ya, aku mending cek HP ya biar lebih terpercaya juga ya. Oh iya Iya. benar-benar. Biar Daripada nggak ada kita fitnah ya. daripada kita sembarangan gitu. Nah, kasus ini diawali dengan pengadaan barang berupa bansos penanganan COVID-19 di Kemensos dengan total anggaran 5,9 triliun. Nah, Mensos menunjuk Medhus Joko Santoso dan Adi Wahyuno sebagai pejabat membuat komitmen dengan cara menunjuk langsung rekannya. Fee tiap bansos disepakati sebesar 10.000 per paket bansos dari nilai 300.000 per paket bantuan sosial. Nah, selanjutnya keduanya melakukan kontrak pekerjaan dengan supplier yang salah satunya PT RPI yang diduga memiliki Medhus. Nah, KPK itu menyebut Medsos Juliari mengetahui langsung penunjukan perusahaan milik anak buahnya. Nah, itu selanjutnya ada paket bansos COVID-19 periode pertama diduga diterima fee miliaran rupiah dan turut diterima Mensos Juliari. Jumlah fee paket bansos periode pertama yang diterima kurang lebih sebesar 12 miliar loh. Nah, yang kedua, habis itu dari 12 miliar tersebut diberikan secara tunai oleh MJS kepada JPB melalui AW sebesar 8 miliar. Nah, sekitar 8,8 miliar uang tersebut selanjutnya dikelola oleh Eko dan Sherlivi, selanjutnya orang kepercayaan Mensos untuk digunakan membayar berbagai kebutuhan pribadi Mensos. Nah, itu tuh ceritanya tuh. Wah gitu ya. Setelah mendengar kronologi dari kasusnya Gustra tadi, hukuman apa sih yang dikasih sama majelis hakim? Nah, setelah aku baca dari beberapa sumber di Google, itu berita-berita yang dikasih di Google, itu tuh majelis hakim memvonis Juliari Batubara itu 12 tahun penjara dengan denda 500 juta dan subsidiar 6 bulan penjara. Dan hukum ini sudah berkekuatan hukum tetap karena dari pihaknya Juliari Batubara juga tidak mengajukan banding. Begitu sih. Wah, kasus ini udah tergolong sangat parah sih ya. Sampai merebut hak masyarakat. Iya sih. Padahal harus dapat bantuan gitu ya. Iya. Apalagi di tengah bencana kayak gini kan semua lagi perlu ya pastinya. Ya pasti. Iya bener banget, sebenarnya pemerintah tuh udah melakukan tindakan yang benar untuk membantu masyarakat yang terdampak COVID. Tapi dalam penyaluran bantuan tersebut ada aja oknum yang nyalahgunain bantuan tersebut sehingga merugikan negara dan masyarakat. Nah, seperti yang kita ketahui nih, ada yang namanya perilaku koruptif yang dimana bisa menjebak seseorang pada kegiatan korupsi. Nah, buat Rita nih,
Kamu tahu nggak apa aja contoh perilaku koruptif yang tanpa sadar ternyata terjadi di sekitar kita? Contohnya itu mencontek, berbohong, plagiarisme, tidak tepat waktu, terus ngambil uang kembalian. Menurutku sih. Wah, aku sering tuh. Wih, aku apalagi pasti Itu nggak sih. boleh ya diulangi kembali karena itu adalah contoh kecil perilaku koruptif. Iya. Contoh kecil ya. Nah, tadi tuh kan udah dijelasin tuh apa aja yang contoh-contoh perilaku koruptif. Sekarang untuk faktor itu sendiri nih, apa sih faktor-faktor korupsi yang melatar belakangi orang-orang tuh melakukan tindakan korupsi? Faktor korupsi itu ada dua ya, ada dari internal sama eksternal. Nah, kalau internal itu dari dalam diri kita sendiri, kalau dari eksternal itu dari luar, pengaruh itu dari luar. Kalau misalnya internal itu tuh karena keimanan kita itu lemah ya, jadi kita mudah dihasut gitu buat korupsi yuk gitu. Terus yang kedua itu ada lagi pola hidup konsumtif kita ya, mungkin kita belanjanya yang barang branded gitu, terus biar terus-terusan kayak gitu loh. Terus kalau yang dari eksternal itu ada dari berbagai aspek. Yang pertama itu ada dari aspek sosial, yaitu ingin dilihat ingin dipandang tinggi terus gitu loh. Wah, pasti kaya tuh, kayak orang-orang kaya banget deh itu udah gitu, kayak gitu contohnya. Terus ada dari aspek politis, itu dia tuh pengen mempertahankan kekuasaannya. Terus ada dari aspek hukumnya, jelas dong di Indonesia nih hukuman buat para korupsi itu rendah banget ya, cuman berapa tahun penjara gitu. Kenapa nggak mati aja gitu loh, sekalian hukuman mati gitu kan. Tapi ada HAM juga yang melindungi, jadi kita nggak bisa kan untuk melakukan hukuman itu. Terus ada aspek ekonominya juga, itu tuh karena ketimpangan antara kebutuhan dan penghasilan. Jadi karena kebutuhannya dia banyak, jadi dia tuh kan harus memenuhi kebutuhannya tuh. Gimana caranya dia biar kebutuhannya terpenuhi? Jadi ya udah, dia tuh korupsi gitu, karena penghasilannya mungkin kurang juga ya. Terus yang terakhir nih, ada dari aspek organisasi. Nah, di aspek organisasi ini mungkin sistem pengawasannya tuh lemah gitu loh, sistem manajemennya tuh lemah, jadi gampang gitu orang buat korupsi gitu. Itu sih dari aku. Wah, keren banget sih jawabannya. Masuk akal sih itu. Lebih Iya, bener banget. Kalau jika dikaitkan sama kasusnya Juliari Batubara, apa sih menurut kalian yang mendorong beliau sampai melakukan tindakan korupsi sebesar itu? Mungkin ya gara-gara gaya hidup yang konsumtif dan sifat yang tamak. Nah, kasus korupsi seperti ini kan pasti nimbulin dampak yang besar dong. Seperti apa sih dampak yang ditimbulkan dari kasus korupsi ini? Yang pertama tuh ya menurutku kayak utang negara meningkat, menurunnya investasi, hilangnya kepercayaan masyarakat kepada negara sih. Kualitas lingkungan rendah dan kualitas hidup juga menurun ya. Ternyata dampak yang ditimbulkan dari korupsi ini bukan hanya pada manusia aja ya, juga terdampak pada lingkungan juga. Banyak banget sih. Iya. Iya sih, bener. Lingkungan juga kena imbasnya ya karena korupsi. Nah, dari tadi kan kita udah ngomongin korupsi nih, dari definisi sampai dampak. Kira-kira apa nih upaya pemerintah biar kasus korupsi dana bansos ini nggak terulang lagi? Nah, alternatif yang bisa dilakukan pemerintah itu dengan memberikan BLT atau bantuan langsung tunai. Kenapa BLT? Karena BLT itu kan penyalurannya lewat bank ya, jadi masyarakat itu bisa langsung mengambil ke bank. Terus karena transaksinya lewat bank, semuanya bisa diselidiki gitu loh, jadi kemungkinan kecil untuk adanya korupsi atau penyelewengan yang lainnya gitu. Dan aku ingin nambahin juga di sini ya, kayak pemerintah tuh lebih diperketat lah, lebih diawasi ya tentang hal-hal yang seperti itu, seperti bisa juga mengecek ke lapangan bagaimana sudah diterima apa belum oleh penerimanya. Wah, semoga alternatif seperti ini bisa lebih ditingkatkan ya teman-teman sama pemerintah. Iya, semoga ya. Nah, aku mau tanya nih satu pertanyaan lagi buat kalian. Sebagai mahasiswa anti korupsi, apa sih peran kalian dalam pencegahan anti korupsi? Kalau dari aku tuh melakukan kajian mengenai kasus-kasus korupsi yang terjadi dan dengan menentukan solusi yang tepat untuk kasus korupsi. Kalau dari aku sih mensosialisasikan betapa dampak
dari korupsi itu sangat tidak baik kepada masyarakat ya. Kalau dari aku sendiri kita mulai dari diri sendiri dulu ya, kita harus membiasakan diri untuk tidak melakukan perilaku koruptif ya. Itu seperti datang terlambat, terus ada tidak mengambil uang kembalian lebih, dan yang paling penting nggak boleh nitip absen pas kuliah. Bener banget sih itu. Wah, terjawab semua nih Nadia pertanyaan dari kita. Iya dong. Satu pesan nih dari aku sama Nadia, semoga iman kita semua kuat sehingga terhindar dari perbuatan koruptif atau korupsi itu. Iya pasti. Harus Pastinya sih, dong, harus. harus terhindar dari perilaku yang kayak gitu ya teman-teman. Iya, harus banget. Wah, nggak kerasa nih guys, kita udah berbincang-bincang santai selama beberapa menit dan dapat ilmu banyak juga. Jadi aku sama Nadia mengucapkan terima kasih banyak buat kalian udah mau datang di podcast kita. Ya, kembali. Aku juga banyak dapat ilmu di podcast ini, jadi tahu apa itu gratifikasi. Nat, kita kan punya slogan nih untuk anti korupsi yang waktu itu. Iya, yang pas tuh. Kita ajarin mereka yuk. Ayo, gini loh slogannya. Gimana tuh? Untuk generasi bangsa, ayo stop korupsi dan selamatkan negeri. Oh iya, ya. bisa Bisa dong, gampang. bisa dong. Ayo, 1, 2, 3. Untuk generasi bangsa, ayo stop korupsi untuk selamatkan negeri.